Shalom. Shalom teman-teman, apa kabar? Luar biasa pasti kabar kalian. Saat sore hari ini kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kita mau beribadah. Saya undang teman-teman untuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk kesempatan di sore hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan kesehatan, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Sepenuhnya kami serahkan tangan Tuhan. Jangan biarkan kami sedikit pun mencuri kemuliaan-Mu dengan apapun yang kami miliki. Berikan kami selalu rendah hati dalam segala hal. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita dan menjadi pedoman dan pegangan hidup kita. Bersama-sama kita menguatkan pujian atas seperti rusa yang haus, begitu juga jiwa kita haus akan kebenaran firman Tuhan. Seperti rusa yang haus, aliran sungai-Mu.
kasih ya Tuhan untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami sudah musim memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya sekarang kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau berkati dari awal sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus saya doa, amin. Baik, shalom, selamat sore teman-teman kaum muda. Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat-sehat saja karena Allah beserta dengan kita. Baik, kita akan membuka kitab kita dalam kitab Galatia. Saya akan bacakannya bagi kita. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Baik, judul firman Tuhan pada sore hari ini adalah anak yang merdeka. Ya, anak yang merdeka. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang pengikut Kristus, kita dituntut memiliki kehidupan yang berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya. Kenapa demikian? Karena kita harus mempertanggungjawabkan status kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang yang dipanggil oleh Allah. Ya, tadi dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 13, kita sudah dipanggil oleh Allah. Ya, kamu dipanggil untuk merdeka. Merdeka. Rasul Paulus menegaskan pada ayat yang pertama, di ayat 1 pasal 5 ayat 1 di situ, bahwa kita adalah orang-orang merdeka karena Kristus telah memerdekakan kita. Oleh karena itu, berdirilah teguh dan jangan lagi menggunakan gug perhambaan. Hal ini diungkapkan Paulus karena jemaat Galatia pada saat itu masih hidup dan berbakti kepada Tuhan oleh aturan-aturan hukum Taurat. Nah, kita akan belajar dua hal dari kebenaran firman Tuhan ini dari perikop anak yang merdeka. Yang pertama, kita akan belajar tentang apa itu merdeka. Merdeka artinya bebas. Di ayat yang ke-13 bagian A dan nanti ayat 1 bagian A dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Di ayat yang ke-1A, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Ya, kamu dipanggil untuk merdeka, dan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Itu di ayat yang pertama. Kata merdeka di situ sama artinya dengan bebas. Bebas dari perhambaan, dari penjajahan, dari tuntutan, dan bebas dari ketergantungan terhadap orang lain. Dan kita tidak punya keterikatan dengan orang lain. Itu artinya bebas. Ya, bebas yang dimaksudkan oleh Alkitab. Kita itu bebas dari segala sesuatu yang mengikat kita. Dosa, tuntutan hukum Taurat yang mengikat kita itu bebas dari situ. Artinya kita merdeka. Nah, kata merdeka memiliki dua pengertian. Ya, secara umum itu ada dua pengertian. Yang pertama secara hukum dan yang kedua secara de facto, secara nyata. Ya, secara hukum contohnya itu seperti bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini sudah merdeka secara hukum di tahun 1945. Tetapi secara de facto, secara kenyataan, masyarakat Indonesia itu masih terjadi kesenjangan sosial, di mana orang-orang yang kaya dan orang yang miskin memiliki kesenjangan secara sosial. Itu secara de facto, secara kenyataan. Di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 18 kita dikatakan bahwa kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Di dalam Roma ini sekarang dikatakan kamu dimerdekakan, sudah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sekarang bukan lagi kita dikuasai oleh dosa, kita nggak dibawa dosa lagi, tetapi sekarang kita sudah dibawa kebenaran, dibawa aturan Kristus, dibawa hukum Kristus.
Jadi segala apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan itu berdasarkan hukum Kristus. Dengan kata lain dari Roma ini tadi, Roma pasal 6 ayat 18, dengan kata lain, kamu itu sudah dibebaskan dari dosa, sekarang itu kamu sudah di bawah kebenaran, di bawah hukum Kristus. Ya, itu yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma pasal 6 ayat 18. Apa yang kita lakukan? Apa yang harusnya kita lakukan ketika kita sudah menjadi orang yang berada di bawah hukum Kristus? Orang yang berada di bawah hukum Kristus itu tidak terikat dengan aturan-aturan lahiriah. Ketika kamu beribadah bukan karena suatu aturan, bukan lagi gereja menjadi satu-satunya tempat kita harus bertemu Tuhan, tapi dimanapun kita berada, di rumah kita beribadah, di situ kita bisa bertemu dan bisa berjumpa dengan Tuhan. Nggak ada aturan yang mengatur bahwa kita harus ke gereja baru bisa berjumpa dengan Tuhan. Nah, jadi teman-teman, yang kita lakukan ialah mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Itu ditulis oleh Roma pasal 12 ayat 1. Baik, yang kedua, kita akan belajar dari ayat 1 bagian B. Di situ dikatakan, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Di situ kata kuk, ya, kuk perhambaan. Kuk di kamus ketika saya membaca, kuk adalah sebuah jepitan vertikal, ya, jepitan vertikal yang memisahkan binatang. Dua binatang itu dipasangin kuk supaya mereka bisa jalan bersama-sama dan bisa memikul beban secara bersama-sama. Jadi mereka dipasangin kuk, ya, dua sapi, dua kerbau misalkan dipasangin kuk, terus nanti mereka jalan bersama-sama dan itu nanti membawa beban dari belakang. Nah, begitu juga yang digunakan oleh orang-orang pertanian ketika mereka membajak sawah. Ya, mereka pasangin kuk supaya jalan bersama-sama. Nah, tetapi secara Alkitab, kuk itu artinya sebuah kesukaran hidup atau ketaatan karena terpaksa. Ya, kuk itu sebuah kesukaran hidup atau ketaatan karena terpaksa. Jadi saat itu jemaat Galatia, mereka ini taat karena terpaksa. Mereka itu karena dipaksa oleh hukum Taurat, dipaksa oleh aturan harus beribadah seperti ini, diatur semuanya. Dan Paulus mengatakan, kamu jangan beribadah karena terpaksa, jangan beribadah karena kamu diatur oleh hukum Taurat, tapi karena kamu benar-benar punya rasa haus, punya rasa cinta akan Tuhan. Nah, di ayat ini, ya, Paulus menasihatkan jemaat Galatia agar mereka tidak dengan terpaksa menjalani semuanya itu. Begitu pula dengan kita sekarang ini. Mungkin ada di antara kita beribadah karena itu sudah rutinitas, atau mungkin ada di antara kita yang beribadah karena terpaksa atau hanya pingin menunjukkan mukanya supaya Tuhan lihat mukanya di gereja mungkin, atau mungkin punya gebetan mungkin supaya melihat gebetannya di gereja, atau supaya dilihat, ya, sebaliknya. Atau Anda merasa bahwa Tuhan membutuhkan persembahan Anda atau perpuluhan Anda. Nah, hal-hal yang seperti itu kadang yang membuat kita itu datang bukan karena kita rindu, bukan karena kita benar-benar mencintai Tuhan, tapi karena ada sesuatu yang kita inginkan. Kita terpaksa, ya. Terkadang itu yang ada dalam hati kita, dalam pikiran kita. Saya tidak tahu apakah Anda ada di antara itu, tetapi yang perlu kita lihat
adalah jangan orang lain, bukan orang lain yang kita lihat, tapi diri kita sendiri. Kita koreksi diri kita, kita perhatikan diri kita, apakah kita ini datang beribadah karena hal-hal itu tadi. Mungkin karena dipaksa orang tua, ya, dipaksa keadaan, gitu ya. Takut dibicarakan tetangga, dia orang Kristen tapi nggak pernah beribadah. Mungkin itu yang mendasari kita beribadah. Mulai hari ini bertobat dan lupakan semuanya itu. Tetapi apa yang kita harus lakukan? Yang harus kita lakukan ialah menyerahkan seluruh kehidupan kita pada Tuhan. Nah, bagaimana caranya agar tidak terpaksa menjalankan seluruh peribadatan kita kepada Tuhan? Bagaimana caranya? Ya, firman Allah mengatakan kamu harus merasa lapar dan haus akan kebenaran, karena di situ kamu akan dipuaskan. Itu ada dalam Matius pasal 5 ayat 6. Ya, Matius pasal 5 ayat 6 dikatakan seperti itu. Saya akan bacakannya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kita harus punya rasa haus, punya rasa lapar akan kebenaran firman Tuhan. Nah, di situ kamu akan dipuaskan oleh Tuhan. Makanya ada sekarang orang-orang Kristen datang beribadah pun dia begitu-begitu saja. Ya, harus kita koreksi diri kita. Apakah saya datang beribadah karena saya punya rasa haus dan lapar akan kebenaran, atau karena saya ikut-ikutan? Ya. Terus yang berikut, yang kedua, kamu harus merasa kurang, ya, merasa kekurangan akan firman Tuhan, merasa kurang dengan Tuhan, kurang waktu dengan Tuhan, kurang pertemuan, kurang komunikasi dengan Tuhan. Kamu harus merasa seperti itu, karena firman Tuhan mengatakan ketika kamu merasa seperti itu, kamu akan peroleh surga. Itu ada dalam Matius pasal 5 juga, tapi di ayat yang ketiga dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Miskin di sini dikatakan adalah mempunyai miskin rohani, mempunyai kekurangan rohani. Dia membutuhkan Tuhan, dia merindukan Tuhan. Di saat itulah kamu akan dipuaskan dan kamu akan memperoleh surga itu. Baik, itu renungan kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada saat sore hari ini. Biarlah firman Tuhan ini dapat bertumbuh dalam hidup kita dan kita menjadi dampak bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang kami sudah dengar. Biarlah firman Tuhan ini dapat tertanam dalam hidup kami dan kami menjadi saksi-Mu dimanapun. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.